Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Gua takut sama namanya azab. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang percupangan, di mana akibat saking sukanya nyupang leher orang, kini bapak ini membuka skill terpendamnya sebagai penjual ikan cupang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari ada sebuah warung yang mengalahkan warung Madura soal barang-barang karena sekalian jual topeng Henkel coy. Ini para bocil FF udah pasti belinya di sini. Tak berselang lama datanglah anak pemilik warung bernama Rika yang baru aja pulang dari nongki di warung Bu Judes. Di mana beroja film dimulai kita sudah diberi kata-kata agak gelap seperti wajah Pragos. Dan yang sering bantu-bantu di toko si Rika ya. Padahal yang anak aslinya Bu Ambar kan Danu sama Ola, iya kan? Gelap, ternyata Rika anak pungut cuy. Di sana muncul anak asli si bapak bernama Ola dan Danu yang beroja pulang dari nangkep cupang. Jantung emaknya pun tiba-tiba serasa kena santet sampai membuatnya tepar begitu saja. Bahkan saat dibawa ke rumah sakit, kalian tahu apa kata dokter? Maaf Pak, UGD sedang penuh. Rumah sakit di mana ini woi? Bisa-bisanya bodo amat sama pasien yang jantungnya kena santet. Akibat tak mendapatkan penanganan khusus, kini si mak pun mulai mengambil ancang-ancang untuk memisahkan jiwa dengan raganya. Karena tanpa mengatakan menuju surga dan memberi password PIN ATM-nya, si mak pun langsung mengeningkan cipta berpulang ke sang pencipta. Sebentar lagi pintunya dibuka loh. Bentar Bu ya. Ini sebenarnya yang jadi begundal susternya cuy. Baru kali ini gue lihat pasien ditolak karena full. Keesokan harinya saat si mak dikubur tanpa bantuan Ustadz Windah Basukernas, apalagi bantuan anak kandungnya karena sibuk upload foto dengan caption "Rip emak", anak dajal. Bahkan di sana yang mengurus kuburannya hanya bapak dan anak pungutnya yaitu Rika. Di rumah saat orang-orang lagi tahlilan, si Danu bukannya ikut berduka cita, melainkan ia malah sibuk bersuka cita di luar dengan ikan cupangnya yang siap diadu dengan cupang milik tetangga kecuali cupang di leher. Anak segede ini masih main cupang, kagak kerja. Sedangkan untuk Ola saat dicari ke warung oleh bapaknya agar mau ikut serta mendoakan emaknya yang udah wasted. Emang kalau Ola ngaji bisa bikin ibu hidup lagi? Setan dari mana yang merasukimu wahai anak muda? Di sana Ola pun menyalahkan bapaknya karena kenapa nggak dari dulu mencari karyawan penjaga toko 25 jam agar si mak bisa beristirahat sehingga tak sampai mendelit dari dunia seperti ini. Namun yang namanya nasi udah jadi bubur ditambah topping sosis di atasnya, si bapaknya bisa menjawab seadanya. Setiap bapak bilang, Bu nggak usah jaga toko, tapi ibu mau bilang nggak apa-apa Pak. Mendalami sekali perannya, lemes banget Pak, belum makan kah? Ketika Pak Dedi cabut karena merasa anaknya begitu sesat tak bisa dikasih tahu, datanglah Danu yang katanya mendengar gibah dari para tetangganya. Gimana kalau bapak nikah lagi, terus toko sama rumah diberikan pada istri barunya? Tetangganya sesat juga rupanya. Istri baru meninggal langsung digibahin yang enggak-enggak. Alhasil karena kena ilmu kambing hitam, bukannya bertanya ke bapaknya, "Pak, bapak jangan nikah lagi ya kalau nggak mau digedik rame-rame." Yang ada mereka malah ingin menyingkirkan bapaknya sendiri agar bisa menguasai segala harta warisan milik emaknya. Emaknya yang kaya toh. Gua kira bapaknya. Tapi kan warisan dibagi-bagi ya. Beberapa hari kemudian saat bapaknya ke warung, ia pun terbagongkan melihat sudah ada seorang builder yang bekerja di sana. Karena maksud Ola, ia ingin secara perlahan bapaknya mencari kerjaan baru sementara warung dikuasai sepenuhnya oleh Ola dan Danu. Tapi nggak enak dong Kak. Masa kita cuma nerima uangnya aja tapi kita nggak kerja? Ya keuntungan toko buat kita lah. Cangkem Rika bisa-bisanya polos banget ngomong gitu. Yang mau bagi-bagi cuan siapa weh? Mendengar hal tersebut, si bapak yang malas adu cangkem dengan para begundal, ia pun memilih surrender dari sana, rebahan santuy di rumah sambil mencari info loker. Sedangkan di hari yang sama, kini Ola diam-diam masuk ke kamar emaknya dan berhasil mendapatkan sebuah kado ulang tahun yang ketika dibuka, surprise. Buset dah, ini si mak nabung pakai bungkus kotak kado ulang tahun. Bang belum ditemukan kah di sini? Kala itu si Ola pun memberikan Danu modal untuk mencari serabi Bandung yang mantap karena dengan kekuatan cuan-cuan, Danu yakin akan bisa mendapatkan spek tertinggi melebihi harapan orang tuanya. Kakak yakin, pasti nggak ada yang mengalahkan. Noh, kata-kata dari woman sendiri guys.
Intinya lu berduit walaupun muka kayak opet, auto laku cuy. Di sisi lain Rika yang lagi ziarah ke makam emaknya baru aja menaburkan beberapa bunga. Danu bersama Opet pun datang ke sana. Mengira Rika ke sana ingin menggibahi soal anak kandung emaknya yang kini membegundalkan seperti Danu. Alhasil karena takut terjadi percekcokan cangkem versus cangkem, Rika pun mengundurkan diri dari sana tapi masih tetap dikejar oleh Danu. Mencoba menantangnya, aduh cangkem kids. Sampai ketika sudah berhasil ditangkap, Danu pun meminta seluruh biaya yang sudah dikeluarkan emaknya agar diganti oleh Rika. Buset dah, cari uang di mana cuy, masih kecil. Nah, agar bisa mengganti cuan emaknya, Danu pun membawa si Opet ini ke sana yang rupanya ingin menyalurkan Rika sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Niat hati jadi builder malah jadi budak seks. Ngeri juga cuy. Mendengar itu Rika tentunya ketar-ketir karena ia takut di unboxing di luar negeri, apalagi penyalur tenaga kerjanya belum jelas legal atau ilegal logging. Kalau emang ada kantornya di mana? Yang namanya penyalur TKW legal. Mana ada kantornya? Fix, kalau udah ilegal gini udah besar kemungkinan perdagangan manusia. Ditransfer cuma dijadiin budak seks. Terlebih lagi setelah mengetahui kantornya ilegal, Rika pun auto buru-buru menyepak kaki mereka lalu lari menggunakan ulti zilongnya sampai menumbuk Ola di jalan, di mana mengira Ola bisa melindungi Rika dari kejaran Danu. Yang ada Nangkep Rika aja kamu gak becus. ternyata satu squad cuy. Beruntung datanglah Pak Dedi yang tanpa mengatakan tinjuku tak pernah meleset. Akhirnya Rika pun berhasil diselamatkan dengan mengkaukan Danu sampai mereka terpaksa surrender dari sana akibat tak kuat melawan sebuah tank. Builnya tank itu bang. Namun akibat kekalahan Danu, kini mereka mengeluarkan seluruh pakaian bapaknya dan Rika dengan maksud mengusir mereka dari rumah. Alhasil dengan menenteng koper yang tak bisa digerakkan menggunakan remote control, mereka pun terpaksa healing berjalan mencari tempat tinggal. Ya elah, tabrak kids, tabrak aja biar film makin dramatis. Karena udah gak ada cuan sebab seluruh uangnya sudah dipakai renovasi toko, tapi tokonya malah ditilep oleh anak gak tahu diri. Dengan terpaksa Rika pun mengeluarkan harta karun satu-satunya berupa pusaka peninggalan Sipa yang sudah ditangkap Ladusing. Dimana dengan bermodalkan pusaka tersebut mereka pun berniat menjualnya agar bisa mendapatkan tempat tinggal. Malam harinya mereka pun berhasil mencekotkan kontrakan menggunakan uang dari penjualan pusaka legendaris milik anak pungut ini. Bahkan untuk sisa dari uang tersebut dialihkan untuk membuka usaha nasi uduk yang pastinya gacor bin parah pakai banget. Neng, orang baru ya? Jual nasi uduk. Kagak bang, tepoci ini tepoci. Bilang aja mau kenalan gitu aja repot. Di sana manusia berbatang ini pun begitu tersaknikan melihat detik-detik Rika membungkuskannya nasi. Tapi ketika dilihat oleh bapak Rika keluarlah rayuan yang sangat basi. Om, ini yang jual nasi uduk kok cantik banget sih om. Opening ketika buaya darat lagi sakni ya gini. Bang, lu tau gak sih persyaratan cantik itu harus perempuan? Si bapak yang tak terima anaknya dirayu memakai kata-kata yang udah expired. Ia pun seketika berkata, Nanti diomelin sama bos kamu. Sana. Saya nggak ada bos, tapi saya punya usaha sendiri, ikan cupang. sepik. Seketika bapaknya kena mental. Emang bapak pengangguran? Cueks. Mendengar jawaban tersebut, si bapak auto termenung dan langsung menaikkan lengan bajunya mengira si begundal ini menyindir dirinya yang pengangguran. Salah siapa senjata makan tuan? Tapi beruntung dengan kekuatan sang sutradara, satu hari mencari kerja, si bapak langsung keterima menjadi seorang builder pengangkat beras bansos. Lihat guys, kalian yang duduk di kantoran bisa sambil leha-leha, tapi ngeluh tentang kehidupan. Noh, lihat, susah nyari kerja di luar sana cuy. Ya, kecuali lu good looking. Itu pun keterima jadi yani-yani. Caks. Namun rupanya buff yang diberikan oleh sutradara tak bertahan lama karena dengan sekali mengeluh, aduh badan aing encok cuy. Si bos pun datang dan bukannya mengatakan oleskan oskadon, oh ye, melainkan, aduh. Sekarang Bapak pergi dari sini. Saya dipecat, Pak. Pakai nanya. Pak Dedi pun hari itu juga langsung dikik dari tempat kerja, hanya sebuah keluh kesah tentang pinggangnya yang encok. Emang udah gak cocok pak jadi builder. Nah malam harinya karena udah keliling gak dapat info loker, Dedi pun bercerita kalau ia akan menekuni kerjaan sampingan sebagai pembersih lingkungan mirip-mirip Pandawara. Cuman ini ngumpulin sampah terus sampahnya bisa dibayar, yang penting sampahnya daur ulang.
Namun akibat kata-katanya terlalu berbelit di otak Rika, padahal maksudnya begitu simpel, Rika pun langsung menjelaskan dengan caranya sendiri. Maksud Bapak jadi pemulung? Nah, itu kan gak belibet ya, jelasin gitu doang mulut sampai berbusa. Kayak siapa tuts? Awalnya Rika yang tak mengizinkan bapaknya jadi pemulung, namun setelah ingat kalau perannya di sini jadi MC yang bisa kerja apapun bisa jadi sukses, ia pun seketika mendukung pekerjaan bapaknya, apalagi saat besok Dedi yang baru aja memulung, ia bertemu dengan begundal ikan cupang ini, ya panggil aja Upi. Oh, pantesan aja Upi jualan ikan cupang. Jangan-jangan itu mencerminkan dirinya yang suka nyupang anak orang. Di sana Upi pun mengajak Dedi untuk join usahanya, tapi nasib berkata lain karena tiba-tiba ngespon sebuah mobil Pak Pol, di mana dari dalam mobil polisi pun mengeluarkan seorang tersangka dan Upi terseret jadi tersangka juga dalam kasus pengeroyokan. Ciah, baru aja mau ngajak join calon mertua, malah staycation di lapas. A few moments later. Mayan dapat motor. Hari itu juga si Dedi pun membawa motor Upi ke rumah dengan berniat melanjutkan usahanya yang bersambung akibat Upi lagi diproses di penjara. Temen kena kasus, motornya malah diasuh sama Dedi. Meskipun Dedi juga tak tahu pasaran ikan cupang itu berapa. Lagian pak, minimal sebelum lanjutin usaha orang, tanya harga produk dulu lah. Asal bawa motornya aja ke rumah. Nah, di sisi lain, Danu yang baru aja pulang setelah menghabiskan uangnya di mode perlontong satean yang disingkat menjadi lon. Ia pun auto kena omel karena pulang-pulang ingin mengisi dompetnya lagi dengan meminta uang ke Ola, tapi karena uangnya di toko seret, Ola pun sempat ingin menggedik cangkem adiknya, walaupun awalnya Begunal Woman ini yang ngajarin Danu kalau mau cari cewek spek mantap dengan menggunakan cuan. Zaman sekarang susah cuy bedain yang tulus sama yang cuman cari fulus. Pagi harinya Rika pun mengeprintkan sebuah tutorial cara merawat ikan cupang termasuk harga-harga cupang agar bisa cuan parah. Sehingga hari itu juga Dedi pun membeli sebuah ikan sampai tak tahu ikan apa yang dibelinya. Ini ikan apa ya? Bukannya nanya ke pedagang malah nanya ke anaknya. Beruntung Rika yang sempat pacaran dengan Denny manusia ikan, ia pun tahu kalau ikan tersebut ikan lohan. Lohan? Si bapak disuruh beli cupang malah beli ikan lohan? Keren sekali, itu berapa duitnya cuy? Dan di hari itu juga si Dedi mulai berjualan di depan SD saingan dengan babang-babang penjual ayam berskin pilo ini. Ponakan gua beli ayam gini sekarang udah gede-gede cuy. Mantap sekali investasinya. Ketika para bocil FF keluar kelas, mereka pun menolak beli ikan cupang karena udah biasa adu cupang dan lebih memilih membeli ayam berpilok milik bapak ini. Sambung ayam cuy, sambung ayam merah bukan ayam jago. Cuma dicet, warnanya nggak alami, nggak bagus. Lah, si Dedi malah membegundalkan. Melihat kelakuan MC lebih BGGST daripada dirinya, si bapak penjual ayam harus rela pelanggannya berpaling lagi kembali ke dagangan Dedi karena dengan trik marketing yang dilakukan Dedi. Tapi kasihan dia, sempit. Mestinya dia di akuarium. Mantap, ini bocah habis beli ikan auto nangis minta dibeliin akuarium. Menggunakan trik seperti itu, akhirnya ikan-ikan Dedi laku diborong oleh para bocil FOMO, bahkan kini ia sudah bisa pulang lebih awal. Beberapa bulan pun berlalu di tempat Danu seperti biasa kerjaannya pun hanya mengadu cupang karena kalau mengadu massa takut terjadi tawuran. Sedangkan Ola yang melihat adiknya kagak guna udah segede gaban cuman ngadu cupang, ia pun memberi Danu tugas untuk menyelidiki toko-toko di sekitaran kampung yang lagi ramai sebab Ola yakin tokonya sekarang sepi karena ada pesaingnya yang memakai guna-guna. Ya, kebiasaan Konoha, dagangan sepi bukannya koreksi diri malah berpikir mistis. Hari itu juga Danu langsung cus blusukan dan berhasil menemukan toko yang lagi FYP. Tapi karena ketemu dengan temannya yang membawa cupang, ini Begundal Danu pun merubah misinya menjadi pencari cupang. Namun ketika sampai di TKP penjualan cupang, Danu pun langsung kaget karena yang menjual cupang adalah bapaknya sendiri. Nggak usah bu, buat adik ini aja, nggak apa-apa buat anak ibu. Giliran bawa emak dikasih gratis. Gimana kalau buat tante atau kakak cewek ya? Melihat bapaknya kini jualan cupang, Danu pun melapor ke kakaknya. Dia dulu gak suka kalau aku mainkan cupang. Tapi lihat sekarang, dia malah jualan. Rese kan? Bang, tolong bedain main sama jualan ya.
Lu main kagak ngasilin uang ya jelas kagak suka bapak lu. Di sana mereka pun mulai membuat rencana karena bagi Ola pasti bapaknya yang membuat tokonya sepi. Teori dari mana ini? Hasil di hari yang sama mereka langsung cus ke TKP. Buset bang, ikan kagak salah apa-apa. Tiba-tiba udah OTW alam baka. Setelah hancur mereka pun kabur begitu saja tanpa rasa bersalah. Sedangkan Dedi harus mengalami kerugian yang mantap jiwa. Bahkan akibat kebegundalan Danu, Rika pun sempat ingin melenceng dari jalan kebenaran. Kita nggak bisa terus-terusan diam kayak gini, Pak. Kita harus balas mereka. Tapi setelah disadarkan kalau mereka adalah MC yang diharuskan baik hati dan tabah ketika menghadapi bencana alam sekalipun, Rika pun seketika mengurungkan niatnya meski hati masih tak terima cupang-cupang bapaknya telah dianiaya. Nah, tak berselang lama Upi pun datang setelah berdamai dengan korban pengeroyokan, di mana melihat dagangannya telah di-unboxing. Tentunya ia marah, tapi bukan marah ke Dedi sebab di sana ada Rika, jadi harus terkesan lemah lembut dan maha pemaaf. Ya biasalah, kalau mau dapetin anaknya jangan pernah marah-marah ke orang tuanya cuy. Namun karena sekarang modal untuk jual beli cupang udah habis, Rika pun mengeluarkan senjata terakhirnya yaitu ikan lohan yang sengaja tak dijual. Hasil saat dilihat oleh Upi, ikan tersebut adalah ikan langka. Besoknya mereka pun langsung cus OTW ke toko ikan. Dan untuk harga lohannya berhasil ditawar seharga Kawasaki Mio ember. Bisa-bisanya si Dedi dapat ikan langka. Udah kayak beli Ciki Komo aja cuy. Setelah mendapatkan cuan, kini mereka membuka usaha bareng dengan menyewa sebuah ruko untuk jualan cupang dan beberapa ikan hias seperti Megalodon. Bahkan sebagian uangnya juga dipakai memelihara ikan lele yang peminatnya sangat banyak akibat kebetulan usaha lalapan lagi FYP di daerah sana. Ya, contohnya ini 2 minion. Gabut kali beli ikan lele 200 ekor coy. Pesanan Tan Boy Kun bang. Beberapa hari pun berlalu, usaha Dedi pun semakin berkembang sampai-sampai toko ikannya mendapatkan orderan dari negara Malaysia. Buset dah, gampang bener bikin usaha di sini. Apalagi dari hasil penjualannya selama ini, Dedi berhasil mengembalikan pusaka Mustika Ratu yang dijual untuk biaya kontrakan sebelumnya. Cuman butuh beberapa bulan cuy. Beberapa hari lagi. Udah bisa sukses. Di sisi lain, Danu yang masih jadi beban keluarga saat lagi berjudai datanglah gerbekan dari Pak Polisi, bahkan berhasil mengamankan Danu yang sempat kabur. Dan kalian tahu apa kata Pak Polisi? Dia bilang nangkep Danu karena telah melakukan judi online cuy. Judi online di HP bapak. Ya positif thinking aja lah ya. Mungkin Danu tadi mabar kakek Zeus. Selain Danu yang kena masalah, Ola pun juga ikutan karena didatangi oleh preman mental bebelak yang ingin menagih utang. Hasil Ola yang takut langsung cus OTW ke rumah Bu RT, tapi bukannya untuk berlindung, melainkan menyuruh Bu RT mencarikan pembeli agar ruko warungnya segera terjual. Kamu yakin? Kamu yakin, Ola? Bu, saya ini udah jatuhin harga diri saya buat minta tolong sama ibu. Buset, minta tolong sama dengan merendahkan harga diri. Teori dari mana ini? Pantasan aja susah hidupnya. Gengsi is number one. Nah, keesokan harinya Upi pun datang ke toko Ola dengan niat membeli cash toko tersebut. Tapi ketika memanggil siapa investornya yang mendanai Upi, Ola pun terbagongkan melihat investornya adalah bapaknya sendiri. Sehingga melihat sang bapak udah kaya raya, kata-kata maaf pun tentunya langsung terucap. Supaya bapaknya mau kembali masuk ke dalam kakak Ola sekaligus agar Ola bisa hidup enak flexing sana sini. Lagian ini impostornya tetangganya sendiri cuy. Kalau tetangganya kagak gibah bilang yang enggak-enggak, kagak bakalan tercipta ini film. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah takut kehilangan sesuatu hal seperti warisan, sebab yang namanya warisan jika berada di tangan yang salah pasti cepat habis karena ingat uang warisan adalah uang panas yang bisa seketika habis jika digunakan untuk menjudai. Pesan immortal macam apa ini? Tahu